Nah, itu tadi teman-teman hasil trading saya selama 1 minggu ini ya. Saya memanfaatkan momentum ketika ada NFP dan juga ada ADP non-farm employment change. Itu. Gimana strateginya kita akan bahas di video kali ini. So, check it out. Oke teman-teman, selamat datang di channel saya, Ardi Novianto Putra. Kali ini saya mau share bagaimana saya bisa profit sekitar 100% dalam waktu 2 hari. Ya sebenarnya nggak 2 hari juga sih, saya tradingnya itu 3 hari sebenarnya. Cuman karena memang akun ini saya siapkan khusus untuk NFP dan juga ADP ya. Jadi ya hitungannya 2 hari. 1 kali trading di awal itu hitungannya pemanasan ya. Karena saya open posisi di sini itu saya perlihatkan saja ini di sini ya, biar teman-teman bisa lihat. Jadi di sini saya trading itu 4 kali ya, 4 kali. Terus saya open posisi itu tanggal 4 bulan 7 tahun 2023. Waktu itu hari Selasa kalau nggak salah ya, Selasa ya, Selasa, karena nggak ada news waktu itu, pas nggak ada news. Terus kemudian 3 kali saya entry itu di tanggal 6 dan 7. Nah itu adalah entry yang memang saya tunggu-tunggu ya. Nah jadi memang saya trading waktu itu saya tunggu khusus untuk NFP ya, dan juga ADP non-farm employment change. Jadi memang pas banget momentumnya di situ gitu. Terus kemudian profitnya ya teman-teman bisa lihat di sini lah ya. Hasilnya profitnya itu 107 US dollar, berarti kalau dari modal 100 ya 100%. Tinggal nanti strategi ini nanti bisa dibuat untuk scale up ya. Jadi teman-teman pakai modal berapa ya, disesuaikan saja. Misalnya kalau teman-teman pengen profit yang lebih tinggi, katakanlah profitnya 1000 US dollar, berarti modalnya dijadikan jadi 1000 US dollar. Seperti itu aja. Simpelnya seperti itu ya, tinggal di up saja, scale up lagi kayak gitu ya. Terus posisi yang saya buka di sini ya, kebetulan sell by sell ya. Saya perlihatkan aja untuk marketnya. Nah, pertama saya itu open posisi di hari Selasa. Ini tak tampilkan trade-nya, grafiknya supaya kelihatan. Ini ya, jadi saya open posisi di sini ini di hari Selasa ya, Selasa. Dan kebetulan waktu itu kan nggak ada news ya di hari Selasa, kalau teman-teman lihat di kalender ekonominya. Nah kalau teman-teman lihat di hari Selasa ini itu nggak ada news sama sekali. Terus marketnya di sini itu naik ya. Nah saya ngambil kesempatan itu, kapan marketnya itu berhenti naik. Akhirnya di sini ada peluang ya. Jadi saya masuk untuk open posisi sell di situ. Kemudian profit yang saya dapatkan itu sekitar 14 ya, masih kecil lah ya profitnya. Nah waktu itu cuman ngetes pasar doang, karena memang akun ini khusus untuk NFP ya. Ya udah saya tunggu besok lagi lah untuk NFP. Lalu saya dapat momen di sini itu, di sini. Nah sebenarnya untuk entry posisinya saya menggunakan time frame M5 ya, tapi ini saya pakai time frame M30. Ini untuk mempermudahkan mencari di mana letak entry-nya aja sih, karena kalau pakai M5 lebih, coba ya tak pakai M5. Jadi cukup jauh gitu. Nah ini momentum yang saya cari itu adalah ada 3 candle ini ya, 3 candle ini. Bentuk candlenya itu ada 1 candle besar yang ini turun atau naik ya, kita bahas yang turun dulu. Lalu ada 2 candle kecil yang naik ya, seperti ini. Nah pasti terjadi, ketika terjadi penembusan di area ini, itu adalah area entry posisinya. Makanya saya entry posisi tepat di sini dan harganya langsung
balik di sini saya exit seperti itu. Dan ini posisi ini itu saya profit cuman sekitar berapa ini? 16 US dollar ya, 16 US dollar saja. Jadi kecil, tetapi setelah itu karena marketnya itu turun ya. Nah, waktu itu pas entry yang kedua di saat ADP ini ya, saya nggak pakai pola candle yang ini ya. Jadi karena saya lihat memang ada doji dan kemudian ada penurunan, nah pasti bayangan saya itu dia bakalan turun paling tidak sampai sini. Dan benar, saya dapat peluangnya di sini. Dan kalau dilihat pada news di hari Kamis ini ya, tanggal berapa ini? Tanggal 6. Itu tanggal 6 ya, hari Kamis. Pertama, newsnya ada ADP, Non-Farm Employment Change, yang hasilnya itu bagus. Ya, bagus. Hijau ini positif untuk USD, makanya USD langsung turun. Dan pada waktu itu sebenarnya saya ada momen di sini, cuman saya nggak entry posisi ya. 2 kali ada momen saya nggak entry posisi. Akhirnya saya entry itu di sini akhirnya. 2 kali itu, yang pertama di atas sini, yang kedua di bawah sini. Saya nggak entry posisi sama sekali ya. Jadi kehilangan kehilangan momentum. Tapi nggak ya, masih dapat peluang lah, masih dapat slot lah istilahnya ya. Nah, terus yang entry posisi yang kedua itu pada saat ada berita ISM Service PMI ini ya. Yang kebetulan beritanya itu positif juga, walaupun untuk job opening ini negatif ya, tetapi karena ISM Service PMI ini lebih kuat beritanya, maka hasilnya market langsung turun pada waktu itu, dan pergerakan market langsung turun cepat gitu ya. Jadi entry posisi yang saya pasang langsung kena take profit pada waktu itu, dan profit yang didapat ya ini sekitar 39 US dollar. Saya open posisi itu pakai lot 0,1 ya. Jadi saya sharingkan sekalian karena ini modal saya itu adalah 100 US dollar. Kok berani pakai 0,1? Padahal kalau di broker-broker lain lotnya harus kecil banget ya, bahkan 0,01 atau 0, berapapun itu. Karena saya menggunakan leverage yang paling besar, yaitu 1/1000. Nah, leverage ini sangat membantu sekali. Jadi kalau teman-teman trading, perhatikan leverage-nya ya. Perhatikan leverage-nya, pilih leverage yang paling besar, karena leverage yang paling besar itu sangat membantu sekali buat kita melakukan money management seperti itu ya. Salah kalau ada yang bilang bahwa leverage itu malah justru merugikan, salah ya. Jadi leverage itu justru bisa membantu kita seperti itu. Nah, terus kemudian open posisi yang terakhir itu di saat NFP. Sebenarnya ini saya ragu, entry posisi yang terakhir ini sebenarnya saya ragu, tapi ternyata bisa kena profit 37 ya, sudah cukup lah ya. Sebenarnya saya ragu pada saat dia naik ya. Ini bahkan sempat turun, lalu saya tunggu, akhirnya naik juga sebelum tidur ya. Sebelum saya tidur ternyata marketnya naik bahkan lebih tinggi dari ini. Nah, saya entry-nya itu hanya mengikuti dari momentum saja. Terus saya baca dari ini newsnya ya, bahwa newsnya itu merah, ini juga merah, ini tetap unemployment sesuai dengan forecast sebenarnya bagus ya. Akhirnya karena posisi seperti ini kan harusnya 50-50 ya, cuman kok market masih naik gitu ya. Akhirnya saya putuskan untuk entry buy di sini. Tapi ternyata marketnya malah turun. Tetapi karena saya tunggu beberapa saat ya, saya yakin pasti akan ada momentum untuk harga emas masih naik. Ternyata beneran naik seperti itu ya. Jadi beneran market itu naik, walaupun di sini di newsnya itu sudah ada hijaunya ya, maksudnya ada berita positifnya, tapi ternyata pada saat
malam Jumat itu, malam Sabtu ya sebenarnya, hari Jumat malam, itu USD sedang lemah. Saya lihat juga di currency strength meternya ya, atau kekuatan mata uang itu USD cukup lemah. Makanya saya berani untuk entry posisi di situ gitu. Nah, ini sepenggal cerita ya dari proses bagaimana saya bisa profit 100% untuk minggu ini selama 2 hari. Bisa dibayangkan kalau teman-teman itu trading di forex ya, teman-teman bisa dapat atau teman-teman bisa mengembangkan, bisa flipping money sampai dengan beberapa persen, tapi ini bukan berarti pasti ya, bukan berarti pasti. Ini bisa dibandingkan dengan instrumen investasi yang lain seperti di deposito, yang dimana deposito cuma dapat paling gede 9% selama 1 tahun. Kan gede banget ya kalau kita bandingkan dengan di forex. Makanya kita belajar trading untuk di forex ini tujuannya adalah untuk supaya kita bisa mendapatkan keuntungan, bisa melipat gandakan keuntungan ya dalam waktu yang cukup singkat. Tetapi tidak semua orang itu bisa melakukannya. Memang butuh belajar ya, butuh strategi juga. Nah, kalau memang teman-teman pengen belajar trading, silahkan teman-teman bisa belajar trading di Kinhunter ya. Akan saya ajarkan strategi yang sama seperti ini. Kalau strategi yang saya selalu share ya di sosial media ataupun di YouTube seperti ini, itu adalah kita trading harus ada target untuk WD-nya. Nah, inilah target WD saya. Karena saya memang ngincer 2 berita itu, ya udah saya trading 2 hari itu doang. Ya, berapapun yang saya dapatkan harus saya WD setelah 2 hari itu selesai. Seperti itu ya. Oke, kira-kira seperti itu teman-teman. Terima kasih sudah menonton video ini, dan buat teman-teman yang ingin belajar silahkan langsung gabung di kinhunter.com/free. Sampai ketemu di video selanjutnya. Bye bye.